Udah janji kan berdua? Ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Biar kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Belasan rumah di Jember terendam lumpur setelah diterjang banjir. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terapkan 6 aturan untuk angkutan berbasis aplikasi online. Wisata air terjun Ngelirip Tuban kini menjadi tempat favorit bagi para wisatawan. Apa kabar? Selain 3 informasi yang akan menjadi berita utama dalam Net Jatim hari ini, berbagai informasi menarik serta inspiratif lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Kulo Cak Maesha Nugraha, inilah Net Jatim selengkapnya. KPK lakukan operasi tangkap tangan di Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, Kamis malam. Meski KPK menyebut OTT terkait di bidang perkapalan, pelaku belum diungkap dan KPK masih butuh waktu 24 jam untuk pemeriksaan. Berita itu sampai sekarang tidak benar dan kami dengan manajemen mencoba menelusuri apakah ada kemungkinan atau tidak. Nanti akan kami konfirmasi kembali. Komisaris kami mencoba untuk konfirmasi tetapi masih belum ada jawaban. Sementara terkait OTT KPK, BUMN Industri Galangan Kapal PT PAL Surabaya bantah jika adanya direksinya yang terkena operasi tangkap tangan. Meski demikian, pihaknya akan telusuri kabar tersebut. Gini, maksudnya itu disinyalir melakukan tangkap tangan itu tidak ada. Ya, kita konfirmasi dulu malam ini bahwa benar ada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Jakarta dan juga di Surabaya. Operasi tangkap tangan ini terkait dengan bidang perkapalan, ada indikasi penerimaan hadiah atau janji terhadap penyelenggara negara. Sementara itu, informasi terbaru yang kami dapatkan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Kamis malam sekitar pukul 11 menangkap Direktur Utama PT PAL Indonesia di kantornya. Setelah diperiksa selama 2 jam, Direktur Utama PT PAL Indonesia M. Firmansyah Arifin digiring petugas Komisi Pemberantasan Korupsi keluar dari kantornya di kawasan Tanjung Perak, Surabaya. Belum ada keterangan resmi terkait penangkapan ini, namun diduga penangkapan terkait hasil pengembangan operasi tangkap tangan kasus gratifikasi pengadaan kapal yang dilakukan oleh KPK sebelumnya. Beralih ke informasi lain, Sungai Argopuro Jember kembali meluap. Akibatnya 19 rumah terendam lumpur. Warga dibantu petugas BPBD Jember membersihkan lumpur dengan ketebalan 5 cm.
19 rumah di Jember, Kamis malam masih terendam lumpur setelah diterjang banjir luapan Sungai Argopuro. Dusun Kerajaan, Desa Sukorejo, Bengalsari, merupakan lokasi yang terdampak paling parah. Ketebalan lumpur mencapai 5 cm. Warga dibantu petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember bergotong royong membersihkan lumpur. Ada 2 regu kan dibagi kita. Ini regu yang pertama, jadi sana yang regu yang kedua. Total kurang lebih sementara 19 kakak. Banjir lumpur Mas ya? Banjir lumpur. Akibat diterjang banjir, dapur di sebuah rumah warga nyaris roboh. Langganan tiap musim berapa kali sudah? 11 kali sudah banjir di sini. Sampai masuk lumpurnya gimana? Nggak tahu ya, apa itu? Kan air kan banyak lumpurnya memang. Jadi banjir akibat luapan Sungai Argopuro terjadi Kamis sore. Banjir akibat meluapnya sungai sudah menjadi langganan warga setempat jika terjadi hujan deras. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. 6 komplotan pencuri sepeda motor ditembak aparat kepolisian Polsek Dukuh Pakis, Surabaya. Polisi terpaksa melumpuhkan kakinya dengan timah panas lantaran mereka berusaha melawan saat hendak ditangkap. Ke-6 komplotan pencuri sepeda motor ini ditangkap aparat kepolisian Polsek Dukuh Pakis di lokasi yang berbeda. Polisi terpaksa melumpuhkan kakinya lantaran di antara mereka berusaha melawan dan kabur saat hendak ditangkap. Dari data kepolisian, mereka sudah puluhan kali beraksi di wilayah Surabaya. Bahkan mereka tak segan melukai korban dengan senjata tajam. Tertangkapnya komplotan ini berawal dari satu tersangka yang berhasil ditangkap warga saat hendak melakukan pencurian di kawasan Petemon, Surabaya. Dia mencoba untuk mencuri 2 kendaraan bermotor, namun terpegok oleh pemilik rumah. Dikejar sempat jatuh, tetapi dia sempat mendapatkan 1 kendaraan bermotor. Nah, dari keterangan saksi tersebut, esok harinya kita tangkap tersangka JR ini di rumahnya di Petemon. Dari sana kita kembangkan mendapatkan 2 temannya yang lain. Yang pertama ini AG inisialnya, yang kedua MN. MN ini kita tangkap di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Cukir, Jombang. Dari 6 tersangka, polisi amankan barang bukti 11 senjata tajam, kunci T, 2 motor yang diduga merupakan hasil curian. Kini, polisi masih mengejar 2 tersangka lainnya. Sementara, para pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Beralih ke Probolinggo, 7 sindikat pengedar narkoba di kalangan pelajar diringkus aparat kepolisian Polres Probolinggo Kota. Dalam penangkapan ini, polisi amankan sejumlah barang bukti berupa sabu dan juga obat terlarang lainnya. 7 tersangka pengedar narkoba ini ditangkap petugas kepolisian Polres Probolinggo Kota Rabu kemarin. Mereka merupakan sindikat pengedar narkoba yang menjadikan pelajar sebagai sasarannya. Bahkan 3 dari 7 tersangka merupakan pelajar yang tergolong masih di bawah umur. Yang jelas kita sampai saat ini jadi sudah sering memberikan informasi-informasi pembinaan pada seluruh sekolahan, termasuk anak-anak muda, karena memang faktanya untuk edar farmasi termasuk sabu-sabu yang berada di wilayah Probolinggo Kota ini sasarannya anak-anak muda, bahkan pelakunya juga sama anak-anak muda. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti sabu seberat 1 gram, 400 butir dextro, 500 butir Trax, serta uang tunai 1 juta rupiah yang diduga hasil dari penjualan narkoba. Kini, polisi masih memburu pemasok para pengedar narkoba ini. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terapkan 6 aturan untuk angkutan berbasis aplikasi online. Sesaat lagi, tetaplah di Jatim. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar.
bareng Andre Hesti? Bisa. Kamu ada siapa sih dari sekarang? Aku Popeye. Sebentar. Kenapa? Popeye kan kepalanya bukan yang itu. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Perubahan suhu yang terjadi akan mengakibatkan seperti apa? Oke. Lihat. Hingga tips oi-oi. Kita masuk ke dalam tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Net. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gember kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Biar kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Obrolan menarik yang semakin berkelas. Yang benar, Pak. Lebih unik. Anda punya ijazah ST nggak? Oh, tidak deh. Susah dong kalau begitu mau kerja. Udah, Anda jangan marah kalau memang susah. Lebih lucu. Rambut udah keren, ya kan? Loh. Hari ini kok kelihatan ganteng sih? Hari ini. Dan pastinya kini hadir lebih lama. Bener. Mewarnai malam hari Anda di Ini Talk Show, hanya di Net. Kembali di Net Jatim, menyikapi polemik angkutan berbasis aplikasi online, pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat rancangan peraturan gubernur atau Rapergrup Jatim yang berisi 6 poin aturan untuk angkutan online. Selain angkutan roda 4, Rapergrup ini juga mengatur regulasi angkutan roda 2 berbasis aplikasi online. Guna menyatukan kesepahaman Rapergrup Jatim terkait regulasi angkutan berbasis online, Gubernur Jawa Timur menggelar pertemuan dengan sejumlah pengelola angkutan berbasis online dan konvensional di ruang Tribrata Mapolda Jatim, Kamis siang. Dalam Rapergrup Jatim ada 6 poin yang sudah disepakati oleh pengelola angkutan berbasis online dan konvensional. 6 poin yang harus dilakukan angkutan berbasis online tersebut diantaranya: penerapan tarif batas bawah dengan besaran Rp3.450 per kilometer. Mendaftarkan kendaraan ke dalam badan usaha atau koperasi. Selanjutnya, melarang angkutan berbasis online beroperasi di sejumlah area publik seperti terminal, stasiun, rumah sakit, dan bandara. Di sejumlah tempat tersebut, angkutan online hanya diizinkan untuk menurunkan penumpang.
Meregulasi perusahaan penyelenggara angkutan online untuk melaporkan kegiatan usaha kepada Dinas Perhubungan. Perusahaan penyedia aplikasi harus mengantongi izin dari Pemprov Jatim dan wajib memiliki kantor cabang. Batas kuota untuk angkutan roda 4 sebesar 4.445 unit di Jawa Timur dan seluruh angkutan berbasis aplikasi online wajib memiliki stiker identitas. Pergub Jatim tersebut tak hanya berlaku untuk angkutan roda 4 saja, namun juga diberlakukan untuk roda 2 yang berbasis aplikasi online. Seperti roda 2 itu belum diatur di peraturan menteri, ini kita atur karena itu mereka kata pendapatnya Pak Kapolda dan benar, kenyataannya ada, harus ditata kemudian diatur. Bukan semata-mata keputusan gubernur dengan Kapolda, mereka sudah disepakati tanda-tanda semua. Pergub Jatim ini dibentuk atas rekomendasi perwakilan angkutan online serta angkutan konvensional dan mengacu pada regulasi Permenhub nomor 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek. Rencananya, Pergub Jatim ini akan diberlakukan mulai 1 April mendatang. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Pemerintah Kota Surabaya akan bentuk tim khusus untuk tangani persoalan aset yang terancam lepas. Tim ini terdiri dari sejumlah lembaga penegak hukum. Berbagai upaya terus dilakukan Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, untuk selamatkan sejumlah aset milik pemerintah Kota Surabaya. Tim khusus penyelamat aset pun akan dibentuk untuk mempertahankan 11 aset yang terancam lepas. Tak main-main, tim penyelamat aset tersebut melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum. Di antaranya, pihak Kejaksaan, Polri, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya itu makanya ada tim itu, nanti ada tim itu penyelamat itulah yang nanti akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan aset, mengamankan aset kayak gitu. Tim itu. Apa? Oh tim itu dari Kejaksaannya 2, mungkin juga dari Kejati, dari Polres, dari Polda, nanti ada dari JJKN. Tim penyelamat aset ditargetkan dalam waktu dekat bisa segera bekerja, sehingga aset milik pemerintah Kota Surabaya tak lepas begitu saja. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Insentif untuk para guru ngaji di tahun 2017 ini akan dinaikkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dari sebelumnya sebesar Rp250.000 kini menjadi Rp300.000 per bulannya. Di tahun 2017 ini, sedikitnya 12.000 guru ngaji di Surabaya yang sudah terdata saat ini akan mendapatkan tambahan uang intensif dari pemerintah Kota Surabaya. Dari sebelumnya sebesar Rp250.000, kini dinaikkan menjadi Rp300.000 per bulan. Kenaikan tunjangan yang dicairkan 3 bulan sekali ini tak hanya diberikan kepada guru ngaji, namun juga terhadap para pengajar kelas minggu. Ini kalau guru ngaji, insya Allah kita sudah berikan tunjangan itu dan semua sudah kita daftarkan BPJS, sehingga yakin memang belum sempurna, tapi kita akan berikan lebih baik. Tak hanya berikan tambahan nominal tunjangan, namun Pemkot Surabaya juga akan berikan kartu kesehatan. Dan yang kedua, Ibu sangat memperhatikan juga kesejahteraan dari kesehatan. Jadi memang kita sudah membagikan kartu yang untuk mereka, untuk kartu kesehatan yaitu BPJS-nya. Nah ini juga masih kita siapkan lagi kalau mungkin ada keluarganya kemarin yang belum terdaftar. Tadi Ibu sudah perintahkan dicek lagi semua. Jadi Ibu kepingin semuanya dari teman-teman yang guru ngaji dan guru sekolah minggu itu juga terjamin untuk kesehatannya. Pemberian tambahan intensif guru ngaji ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kota Surabaya terhadap guru ngaji dan membantu program pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Ya, bagi yang tidak suka pelajaran sejarah, bisa mencoba permainan yang satu ini, namanya Lini Masa Game Card. Diciptakan oleh seorang dosen di Surabaya, permainan ini memiliki aturan main unik dengan ilustrasi kartu yang juga menarik.
bermain kartu sambil belajar sejarah. Seru dan mengasihkan. Cara bermainnya pun gampang-gampang susah. Tiap pemain menurunkan kartu yang memiliki waktu peristiwa berurut dengan kartu yang sudah dibuka. Karenanya tak salah kalau nama permainan kartu ini disebut lini masa. Pembuatnya adalah Adi Cipta Raharja Wirawan, seorang dosen jurusan akuntansi di Universitas Surabaya. Kesulitan sang anak belajar sejarah jadi latar belakang kreasi card game satu ini. Jadi yang melatar belakangnya itu 2015 kemarin nilai pelajaran sejarah IPS anak saya dapat jelek. Terus waktu itu saya mikir gimana caranya supaya dia belajar tapi tetap seneng untuk belajar sejarah, tapi lama-lama dia tertarik terus hafal dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Terdiri dari 20 kartu tokoh dan 20 kartu peristiwa, lini masa card game ini langsung disukai murid-muridnya. Apalagi kartu ini memuat ilustrasi yang apik terkait tokoh dan peristiwa dalam sejarah. Mulai dari peristiwa Bandung Lautan Api, bom Hiroshima Nagasaki, hingga kemerdekaan Indonesia. Kalau bahasa sendiri tuh asik sih, terus gak begitu sulit. Soalnya kan kayak mengulang dulu ketika pelajaran-pelajaran sejarah waktu SMA, waktu SMP. Kartu ini tuh gambarnya kan bagus, terus habis itu juga lebih mengasah soal ilmu pengetahuan sosial. Kan ada lebih mengenal soal sejarah Indonesia. Melihat antusiasme para murid, Adi Cipta berencana membuat beberapa seri card game lainnya, seperti seri Kerajaan Indonesia, musik, flora dan fauna. Sani Misdananto melaporkan untuk NET. Ya, berbekal keuletan dan kreativitas yang tinggi, sekelompok ibu-ibu rumah tangga di Bojonegoro kreasikan ragam kerajinan cantik dari pelepah pisang. Manfaatkan bahan tak terpakai, produk yang dihasilkan pun juga ramah lingkungan. Pohon pisang punya beragam manfaat. Selain buah, daun dan batangnya punya beragam fungsi. Salah satunya sebagai bahan untuk membuat kerajinan unik. Pohon pisang yang biasanya tak terpakai dimanfaatkan oleh sekelompok ibu rumah tangga di Desa Balenrejo, Kecamatan Balen, Bojonegoro untuk dijadikan souvenir. Bahannya adalah pelepah batang pisang dari pohon yang telah diambil buahnya. Pelepah dikeringkan 1 minggu lalu siap untuk diproses. Pembuatan souvenir didasarkan atas kreativitas perajin. Berbekal keuletan, beragam kerajinan pun siap dipasarkan. Kalau satu itemnya, kalau udah lancar, mungkin 1 biji ya bisa 1 hari. Mungkin. Nah, kalau pertama masih belum bisa ya lama. Belajarnya berapa hari Bu ini Bu? Belajarnya ya rutin, setiap dulu 1 minggu 2 kali kursusnya itu, terus lama-lama 1 minggu sekali. Dalam sehari, tiap perajin mampu hasilkan 2 kerajinan cantik. Untuk sekarang saya sudah buat lebih kurangnya 15 jenis. Mulai itemnya ada sekitar 15 jenis. Yang paling diminati masyarakat apa Mas? Yang paling diminati masyarakat itu rata-rata ya untuk sekarang itu, soalnya musim tahun ajaran baru. Ini keropak pensil untuk anak-anak sekolah itu laku keras itu, sama tepat aqua menjelang puasa Ramadan. Berawal dari banyaknya pohon pisang yang tak terpakai, sejak tahun 2012, ibu rumah tangga di desa ini mulai menekuni kerajinan ini. Dipasarkan ke sejumlah daerah di Jawa Timur, beragam souvenir ini dibanderol antara Rp15.000 hingga Rp19.000. Tim Liputan melaporkan untuk NET.
Kini bagi Anda yang gemar koleksi hiasan satwa lindung namun tanpa harus melanggar undang-undang, mungkin ini bisa jadi alternatif. Di Banyuwangi, berbagai kreasi satwa lindung dibuat dari bahan kulit kambing. Hasilnya pun sangat mirip dengan aslinya. Inilah berbagai kreasi replika satwa lindung yang diciptakan Muhammad Dandi, warga Desa Genteng, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Sekilas, replika harimau dari berbagai jenis ini nampak seperti aslinya. Mulai dari postur hingga ekspresinya. Padahal, semua ini terbuat dari kulit kambing. Bagi para perajin replika harimau ini, prosesnya gampang-gampang susah. Langkah pertama, sketsa tubuh harimau dicetak dengan bahan serabut fiber, yang dicampur bahan kimia, lalu dikeringkan. Selanjutnya, setelah tubuh harimau terbentuk, kulit kambing yang sudah disterilkan dipotong sesuai ukuran, dan ditempel, lalu dicat sesuai warna yang diinginkan. Kesulitannya mungkin karena kita kan menggambarnya kan di atas bulu, sedangkan bulu itu kan bergerak. Waktu kita menggoresnya itu dia bergerak. Terus gimana cara kita supaya waktu menggores itu harus mengikuti alur dari bulu tersebut. Dengan adanya pekerjaan ini saya bisa ikut bekerja. Ada kesulitan nggak Mas untuk membuat pacan? Kesulitan ada. Untuk saya sendiri mencetak itu kesulitannya ya menentukan batas untuk pengaringan agar cepat kering itu. Dengan hasil yang mirip aslinya, ini bisa menjadi alternatif bagi para penggemar koleksi hiasan satwa lindung. Tanpa harus melakukan penangkapan liar satwa lindung, namun berbagai replika ini bisa menghiasi rumah. Sementara itu, berkat ketelatenannya, kini hasil kreasi berbagai replika satwa lindung ini laris manis diburu warga. Tak hanya di dalam negeri, namun peminatnya pun hingga sampai mancanegara. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Selain dikenal dengan banyak goa, Kabupaten Tuban memiliki wisata air terjun yang mempesona, yaitu air terjun Ngelirip. Lokasi wisata ini belakangan jadi favorit pelancong dalam negeri hingga luar negeri. Kamu gak nyangka ya kalian masih sering hangout bareng? Ya, gak cuma hangout bareng. Kita itu dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu bareng terus. Sampai gue jatuh cinta. Sampai bosen. Jangan. Nadine. Oh. Ki, ya ampun gak usah Ki. Jangan, kalau tali sepatu kelepas gini, nanti kamu kesandung. Yang mampu mencinta. Kamu mau gak jadi pacar aku? Yes. Nadine. Ku ingin merebutmu. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini, serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda, bersama Pepi. Boleh nanya ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Perasan lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk Makan lagi. Tahu gejrot. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia.
Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Jarang dong, ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Waduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Welcome back to Comment. Kamu berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang tak ada logika. Jangan bikin gua nari. Kalau di era 90-an tuh kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong. Yo. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen di mana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, buat panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live. Besok malam jam 8. Ya, selain dikenal dengan banyak goa, Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki wisata air terjun mempesona, yaitu air terjun Ngelirip. Lokasi wisata ini belakangan jadi favorit pelancong dalam negeri hingga luar negeri. Air yang jernih, hijaunya pepohonan yang menyelimuti tebing, menambah keeksotisan air terjun Ngelirip di Desa Mulyo Agung, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Lokasi ini belakangan jadi tren dan favorit pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri. Air terjun setinggi 30 meter ini masih alami. Dari kota Tuban menuju air terjun Ngelirip, jaraknya mencapai 35 km. Setiap hari, wisatawan tak pernah sepi. Selain bisa berenang, di sini mereka juga memanfaatkannya dengan selfie. Untuk wisata Ngelirip ini bagus mas, masih alami, bersih, air terjunnya juga besar, bagus. Rasanya bagus, saya juga baru pertama kali ke sini. Juga fasilitas juga dikembangin lagi karena masih banyak yang kurang. Sayangnya, meski disukai para pelancong, lokasi wisata di sini belum dilengkapi fasilitas penunjang, seperti toilet maupun musala. Untuk masuk ke sini, tarifnya hanya Rp2.000 per orang di hari biasa dan Rp5.000 per orang untuk hari Minggu. Muhammad Mahrush melaporkan untuk NET. Dari Tuban beralih ke Lumajang, kita ke Gunung Semeru melihat keindahan Danau Ranu Kumbolo. Citizen jurnalis Agus Setiawan berbagi ceritanya. Danau Ranu Kumbolo adalah bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Luasnya sekitar 15 hektar berada di kaki Gunung Semeru. Lelahnya pendakian untuk mencapai danau air tawar di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut tersebut terbayar dengan keindahannya. Para pendaki menyebut Ranu Kumbolo sebagai surga tersembunyi di kaki Mahameru. Ranu Kumbolo menjadi sumber air bersih bagi para pendaki. Debit air yang berlimpah dan keindahan alamnya menjadikan danau tersebut sebagai tempat pendaki berkumpul dan berkemah. Bagi pendaki yang ingin mencapai puncak Semeru melanjutkan perjalanan setelah melepas lelah. Namun banyak juga yang menjadikan Ranu Kumbolo sebagai perhentian terakhir untuk menikmati sejuknya udara pegunungan. Sementara dari Tulungagung, tepatnya di Pantai Kelatak, keindahan pantai terlihat dari rekaman kamera udara. Berikut videonya yang direkam oleh CJ Wendy Kusuma.
Ya, belajar sejarah sambil berwisata bisa kita lakukan untuk mengisi waktu liburan. Liburan semacam ini bisa kita lakukan di makam Sang Proklamator Presiden Soekarno di Kota Blitar. Ada apa saja di sana? Berikut informasinya. Tak lengkap kunjungi Kota Blitar tanpa bertandang ke makam Sang Proklamator Insinyur Soekarno. Berada di kawasan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Blitar, lokasi ini selalu ramai pengunjung saat liburan. Di lokasi komplek makam Bung Karno Istana Gebang Blitar yang memajang dokumentasi tentang Presiden pertama Republik ini. Di lokasi ini, pengunjung bisa meneladani kepemimpinan Sang Proklamator ini. Mumpung hari libur, jadi saya dan teman-teman dan anak saya liburan. Sebelumnya pernah ke sini? Belum, masih satu kali ini. Selain belajar, ada juga makam Bung Karno. Tempat ini selalu dipadati para peziarah hampir tiap hari libur. Makam Bung Karno itu dikunjungi oleh dua kelompok besar pengunjung. Yang pertama adalah peziarah, yang kedua wisatawan. Bisa mancanegara, bisa domestik. Jadi ketika hari-hari normal, hari-hari biasa, itu yang dominan adalah para peziarah. Itu juga dari seluruh Indonesia. Tetapi ketika liburan, ditambah dengan anak-anak sekolah, orang-orang yang lagi berlibur dan sebagainya, sehingga bertambah luar biasa. Dibangun saat Bung Karno wafat, komplek makam lalu dipugar pada tahun 1970. Dibangun dengan gaya arsitektur Jawa, bangunan joglo menandai tempat peristirahatan terakhir sang penyambung lidah rakyat Indonesia. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Kami akan jeda sejenak dan informasi seputar kuliner akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Di antaranya nikmatnya pizza otak-otak bandeng. Nah, Jatim segera kembali. Good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai pakan. No gossip. Ini kacang disco juga. Kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Lihat ke saya nih, seger olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Pakai jaket Bu. Ini kan sapu tangan. Kamu
orang ibu gua. Kan lo yang make, bukan orang lain. Jangan kau pilih dia. Boleh aja. Ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga. Jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design besok pagi jam 9:30 hanya di Net. Terima kasih Anda masih bersama Net Jatim. Berwisata kuliner di kota Gresik tidak hanya bisa merasakan nasi kerawu atau jajanan pudak saja, tapi juga ada satu makanan khas yang tak boleh dilewatkan, yaitu otak-otak bandeng. Paduan rasa daging, ikan bandeng, dan rempah-rempah menjadi sensasi tersendiri saat menikmati makanan otak-otak bandeng. Apalagi jika baru diambil dari tempat pemanggangan, rasanya bikin lidah bergoyang. Sesuai dengan namanya, bahan utama makanan khas kota Gresik ini ikan bandeng. Proses memasak otak-otak bandeng dimulai dengan memisahkan daging dan duri dari kulit ikan bandeng. Selanjutnya, daging dan duri tersebut dijadikan satu menjadi adonan dan dicampur dengan beragam bumbu rempah-rempah seperti kemiri, bawang putih, dan cabai. Jika sudah masak, daging bandeng yang bercampur bumbu dimasukkan kembali ke dalam kulit ikan. Setelah dibungkus dengan daun pisang, bandeng yang sudah diolah tadi lalu dipanggang. Tunggu setengah jam, otak-otak bandeng pun siap dihidangkan. Otak-otak bandeng kini mudah didapatkan. Tak heran jika makanan tersebut banyak diburu pembeli untuk buah tangan. Dan salah satu sentra pembuatan serta penjualan otak-otak bandeng di Gresik adalah milik Ibu Muzana. Itu buat temen, oleh-oleh buat temen. Ya di Domplak. Di Jakarta. Ya pernah dibawa ini sekali terus setiap pulang pesen terus gitu. Rasanya gurih, ada beres-beresnya dikit. Penjualannya yang kontinu masih Surabaya, Jakarta. Sebetulnya banyak permintaan dari luar kota karena expirednya hanya 2 hari, jadi sementara ini masih belum kita layani. Yang banyak orang beli langsung untuk oleh-oleh dari luar kota, dari luar negeri ya lumayan banyak. Satu bungkus otak-otak bandeng dijual dengan harga Rp40.000. Dalam sehari, otak-otak bandeng Ibu Muzana bisa terjual hingga 200 bungkus. Juli Susanto melaporkan untuk Net. Ya masih dari Gresik. Kalau tadi ada otak-otak bandeng, kini ada inovasi pizza. Atini Julfayah akan berbagi cita rasa pizza bandeng ini untuk Anda. Bukan pizza biasa. Pizza di kedai ini bertopping otak-otak ikan bandeng, salah satu komoditas unggulan khas Gresik.
Inovasi menggabungkan kuliner khas Italia dengan Gresik lahir dari kreasi juru masak restoran. Ia melihat potensi besar dari otak-otak ikan bandeng yang tersohor di Gresik. Cita rasanya tetap dominan meski berpadu dengan bumbu khas Italia. Otak-otak bandeng yang gurih kenyal, roti pizza nan lembut, ditambah jagung pipil, guyuran saus tomat dan lelehan keju mozzarella, hasilkan kreasi pizza yang mamma mia. Seporsi pizza bandeng bisa dinikmati dengan membayar Rp49.999. Resto buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Baik, kita tinggalkan informasi tentang kuliner dan beralih ke informasi wisata halal di Kota Blambangan. Ada apa saja di sana? Tetaplah di Nejatim. Keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Jarang dong makan aja. Lu semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Waduh, aduh dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat kaki masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di NET. Nih, pakai jaket gua. Ini kan sapu tangan. Sama dong ibu gua. Kan lo yang make, bukan orang lain. Jangan kau pilih dia. Halo, salam pakai food. Mencicipi berbagai masakan dalam nuansa yang berbeda bersama Pepi. Boleh aja ini kenapa namanya soto Betawi Haji Ma'ruf? Rasanya unik, tapi enak. Rasa lemon dalam air es memberikan semangat baru untuk makan lagi. Tahu gejrot. Mari menyusuri jejak kuliner Indonesia. Oke Food, setiap Senin sampai Jumat jam 2:30 sore, hanya di NET. Welcome back to Comment. Jalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang suka ada logika. Jangan jadi menari. Kalau di era 90-an tuh kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong, yo. Casual, chic, edgy. Pick your own look. Scarf adalah salah satu fashion item yang harus kamu punya loh fashion people. Salah satu fashion item yang sering dipakai wanita adalah scarf. Everything you need to know to look good, it's all here. Hi, and now You're watching I Look. Let's check this out. Besok pagi jam 10:30, hanya di NET. Terima kasih Anda masih bersama Nejatim. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kini mulai kembangkan potensi pariwisata halal. Ini dilakukan karena potensi wisata halal dari tahun ke tahun terus meningkat. Di mana dan seperti apa pariwisata halal di Kota Blambangan Banyuwangi, kita simak liputannya.
Menikmati keindahan alam itu adalah sebuah anugerah. Menikmati setiap perjalanan seiring rasa syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Mencoba hal baru itu sebuah tantangan. Kuliner pedas, juga tantangan. Tak jauh dari lokasi hutan pinus ada sebuah taman rekreasi keluarga yang menyediakan tempat latihan panahan. Di sini ketangkasan dan fokus kita akan diuji. Yang paling pokok, kita membutuhkan anak panah dan juga busurnya. Oh iya, ini semua buat tantangan anak negeri Belambangan loh. Yuk, sekarang kita ke area latihan. Pertama-tama, pelatih akan mengajarkan kita posisi kuda-kuda. Posisi kaki mengarah ke arah jam 3 dan badan harus lurus menghadap ke arah sasaran. Tujuannya agar kaki kita menjadi tumpuan yang kuat kala melepas anak panah. Selanjutnya, baru posisi memanah yang benar. Tangan kiri memegang lem atau bagian busur yang melengkung. Tangan kanan mengarahkan anak panah sembari menarik tali busur. Buat Mida, ini bagian yang paling menantang. Mengarahkan anak panah ke papan target. Tentu membutuhkan konsentrasi agar tepat sasaran. Sambil membidik, tangan kanan pun menarik tali busur sejauh mungkin hingga sejajar ke dagu kita. Dan, wah, sayang sekali meleset. Yuk kita coba lagi. Selain menyenangkan, ternyata olahraga memanah ini adalah olahraga yang paling disukai oleh Rasul. Selain berkuda dan berenang. Maka dari itu Rasul menyarankan kepada umatnya agar latihan memanah. Cepat lagi, Pak. Jawa Timur itu terkenal dengan cita rasa kuliner pedasnya. Nah, mumpung Mida lagi ada di sini nih, saya pun tertarik mencicipi bebek pedas yang pedasnya nampol. Di Bebek Kobong ini menjual semua menu serba bebek, dari mulai daging bebek bakar sampai jeroannya, kepala bebek, leher, semuanya ada. Agar empuk dan bumbunya meresap, bebek akan direbus terlebih dahulu bersama bumbu-bumbu khas Banyuwangi. Kemudian, pengunjung memilih langsung potongan bebek yang diinginkan. Sebelum disajikan, bebek dibakar terlebih dahulu agar aromanya makin sedap. Barulah sensasi makannya disiram kuah cabai super pedas ini. Kuah cabainya tanpa santan, hanya campuran cabai rawit merah, serai, dan jahe yang bikin hangat. Selain bebek, di sini juga tersedia varian menu hidangan laut yang dimasak dengan sambal kobong. Udah berasa banget nih aroma dari cabai rawitnya. Kira-kira aku sanggup gak ya? Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seporsi bebek kobong ini paling pas dinikmati bersama nasi bakar yang dibungkus daun pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Wah, ini luar biasa sih rasanya, meledak-ledak banget di mulut aku. Dan kuahnya ini benar-benar kuah rasanya 100% cabai rawit merah. Aromanya tetap wangi karena dari batang serai. Jadi benar-benar mantap. Berburu oleh-oleh khas daerah wisata agaknya menjadi agenda wajib yang tak boleh terlewatkan setiap liburan. Kali ini Mida mengunjungi salah satu sentra oleh-oleh yang ada di Banyuwangi. Kalau di Bali ada jogger, Banyuwangi punya osing deles. Nah uniknya, tulisannya menggunakan bahasa osing. Bahasa yang nyeleneh menjadi daya tarik tersendiri bagi penyuka kaos di Osing Deles, tak terkecuali para wisatawan dari luar Jawa. Di sini itu lengkap, dari mulai baju,
kain batik sampai jajanan khas Banyuwangi. Nah, ini namanya klemben. Klemben itu semacam bolu kering. Enaknya dicelupin pakai kopi osing. Ragam kudapan tradisional khas Banyuwangi ada di sini. Tak terkecuali kopi osing yang santer terkenal karena nikmat aroma kopinya ada juga di sini. Tinggal kita pilih mau yang jenis apa, Robusta atau Arabica. Ini ya Mbak. Selesai belanjanya, selesai juga perjalanan Hamidah di Halal Living kali ini. Sampai ketemu di Halal Living selanjutnya ya. Assalamualaikum. Ya, dan akhirnya informasi tadi sekaligus menjadi penghujung Net Jatim hari ini. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Cak Mahesa Nugraha nyuwun pamit, matur suwun dulur. Strong, yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I want her. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheap? And I'm like, no, not really, 'cause